Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, santri dan santriwati Andalusia Quranic School, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca yel-yel santri AGS. Oke, siap semuanya? Siap ya? Santri AGS beriman, beradab, berilmu, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Oke, luar biasa, semangat semuanya. Baik, ya hari ini rupanya kita sudah memasuki pada bulan Rabiul Awal. Nah, ada apa sih di bulan Rabiul Awal ini ya? Ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang istimewa gitu Ustaz. Mungkin santri-santri kita sudah banyak yang tahu nih pasti di bulan Rabiul Awal ada apa. Coba ada yang tahu di antara kalian? Iya, betul sekali. Ternyata di bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita idolakan. Masya Allah. Oh iya, Ustaz Baik. Ya. Ini kan bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya tanggal berapa? Hari apa? Kemudian ibunya siapa? Ayahnya siapa? Dan mungkin orang-orang terdekat seperti pamannya, kakeknya itu namanya siapa? Baik, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Dan ibunda dari Nabi Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Dan juga Nabi Muhammad mempunyai ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nawir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Adalah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad itu kenapa bisa disebut tahun gajah, Ustaz? Mungkin ada peristiwa penting ataupun sejarah apa yang terkandung dalam penamaan tahun gajah ini, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustaz? Oh iya, di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diabadikan atau disebut dengan tahun gajah. Itu pada waktu itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Apa peristiwanya? Pada waktu itu ada seorang raja dari Yaman yang bernama Raja Abraha. Raja ini beragama Nasrani. Dia telah membangun sebuah gereja. Nah, gerejanya bagus, megah, indah. Harapannya karena gerejanya ini bagus, harapannya adalah nanti seluruh orang dari berbagai penjuru negeri itu berkunjung untuk melihat gereja yang telah dibangun oleh Raja. Namun ternyata gereja itu sepi. Dan ya sepi sekali. Orang-orang malah pada berkunjungnya adalah ke Mekah. Di sana ada bangunan yang bernama Ka'bah. Jadi orang-orang dari berbagai penjuru negeri itu banyak sekali yang berkunjung ke Mekah untuk melihat bangunan Ka'bah. Sehingga dengan seperti itu Raja Abraha ini iri. Kok bisa-bisanya gereja yang dia bangun yang begitu indah, begitu megah, sepi, dan orang-orang malah berkunjung ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Sehingga Raja Abraha memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah deh. Ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga pasukan Raja Abraha ini datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan gajah. Masya Allah. Dengan menggunakan gajah.
tentara bergajah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz bagaimana prosesnya bisa proses penyerangan ke Mekah itu untuk menghancurkan Ka'bah itu? Ya, jadi tentara bergajah ini ketika datang ke Mekah, penduduk Mekah ini sudah tahu bakal ada tentara bergajah datang. Akan ada pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha datang ke Mekah, sehingga para penduduk di Mekah semuanya sudah meninggalkan kota Mekah karena ketakutan, sehingga tidak ada siapa-siapa waktu itu di Mekah. Ketika tidak ada siapa-siapa, mereka berpikir akan mudah untuk menghancurkan bangunan Ka'bah karena tidak ada yang melawan. Akan tetapi tiba-tiba saja di langit itu gelap seperti ada awan gelap, tidak seperti ada awan mendung mau hujan. Ternyata itu bukan awan, ternyata itu adalah segerombolan burung ababil. Burung ababil. Ya, apa sih burung ababil? Burung ababil itu burungnya tuh kecil-kecil. Burungnya kecil-kecil seperti burung emprit. Burung emprit itu burung yang biasa di padi, kecil-kecil. Kecil-kecil banyak biasa di padi itu. Ya seperti itu. Seperti itu bentuknya, kurang lebih kecil seperti itu. Nah, ternyata burung-burung ini berbondong-bondong di langit seperti membentuk awan. Ternyata mereka diperintahkan Allah untuk memusnahkan tentara bergajah, pasukan tentara. Seperti itu saja. Dengan apa itu burung itu memusnahkan tentara bergajah? Ya, betul sekali. Pertanyaannya bagus. Dengan apa? Sedangkan burung tadi kecil-kecil, kecil kali, kecil-kecil. Sedangkan gajah itu bentuknya besar, pasukan besar banyak lagi. Tetapi gajah itu dan tentara-tentaranya bisa dimusnahkan oleh burung yang sangat kecil, burung ababil ini. Dengan apa? Ternyata burung-burung ini membawa tanah liat yang panas. Tanah liat yang panas, sehingga ketika di langit mereka itu setiap burung menjatuhkan tanah liat yang tadi, yang panas itu, sehingga ketika tanah liat itu kena kepada gajah dan tentaranya, mereka itu seperti daun yang digerogoti oleh ular. Jadi daun makan ular, jadi musnah. Burung-burung musnah dan hancur semuanya, sehingga semua tentaranya pada waktu itu musnah. Ya, tidak ada yang selamat. Jadi akhirnya alhamdulillah Ka'bah selamat ya Ustaz. Ya, alhamdulillah Ka'bah ini selamat. Kenapa bisa selamat? Karena Ka'bah adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sendiri yang melindungi Ka'bah. Sampai sekarang pun masih bagus, masih. Masya Allah. Dari kisah ini sangat menarik ya Ustaz ya. Kita juga jadi tahu gitu sejarah dari awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah mungkin bisa dijelaskan apa namanya kesimpulan ataupun hikmah yang terjadi di balik penyerangan Raja Abraha ini ke Ka'bah ini Ustaz. Hikmahnya pasti ada. Setiap peristiwa santri-santri sekalian dan ayah bunda yang di rumah, setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmah di balik kisah Raja Abraha ini yang bisa kita ambil? Salah satunya adalah bahwa Raja Abraha ini adalah raja, penguasa. Dia memiliki rasa sombong karena dia penguasa. Dengan rasa sombongnya itu dia percaya diri mengutus tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, dan dia optimis atau merasa sombong diri bahwa akan berhasil menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi pasukan tentara bergajah ini dikalahkan oleh makhluk yang kecil, yaitu burung ababil. Mereka musnah oleh burung ababil. Artinya apa? Artinya rasa kesombongan itu, rasa sombong yang tumbuh di diri seseorang itu ternyata mudah sekali dimusnahkan, sehingga kita itu tidak boleh memiliki rasa sombong. Berarti kita
harus membuang sifat sombongnya sejauh-jauhnya. Karena juga Allah sangat benci pada orang-orang yang sombong. Dan peristiwa itu Ustaz Rifai tahu Diabadikan dalam Al-Quran. Oh, dari dalam Al-Quran. apa itu nama suratnya? Surat Al-Fil pasti. Iya, surat Al-Fil. Ya, pasti kalian juga sudah menghafal kan? Apa semua ya? Iya. Surat Al-Fil. Itu bisa dibaca di dalam Al-Quran, terjemahannya mengenai terjemahan dari surat Al-Fil tersebut. Baik, Ustaz Asmadi, ini ada satu pertanyaan tadi ini kan. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kita mengetahui bahwasanya ayahandanya telah wafat ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad dirawat oleh siapa-siapa aja dan bagaimana cara mereka merawat Nabi Muhammad itu? Iya, iya betul sekali bahwa Nabi Muhammad SAW ini ketika lahir sudah tidak memiliki seorang ayah. Artinya ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Ketika lahir diasuh oleh ibunya, sempat disusui juga oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya. Akan tetapi ketika umur 5 tahun, ketika Nabi Muhammad SAW umur 5 tahun, umur 5 tahun menjelang 6 tahun, tapi belum genap 6 tahun, masih umur sekitar 5 tahunan, ternyata sosok ibunya pun meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dari usia 5 tahun sudah yatim piatu. Masih kecil 5 tahun ya. 5 tahun itu berarti kalau di kita tuh masih TK ya? Iya, sekarang masih TK. Masih TK, masih sangat merindukan sosok ibu, sosok ayah. Tapi Nabi Muhammad di usia segitu, ayah dan ibunya sudah tidak ada. Lantas siapa yang mengasuh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, tapi tidak lama. Di usia kurang lebih usia 8 tahun, ternyata sang kakek yang merawat Nabi Muhammad SAW pun meninggal. Kakeknya itu Abdul Muthalib ya Ustaz? Ya, Abdul Muthalib. Jadi masih umur 8 tahun. 8 tahun itu kalau di sini berarti kelas 2 ya. Antara kelas 2 atau kelas 3. Bayangkan, kelas 2, kelas 3 sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya kakek. Kemudian dilanjutkan diasuh oleh pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. pamannya Abu Thalib. Alhamdulillah, walaupun ibunya sudah tidak ada, ayah tidak ada, kakeknya tidak ada, ternyata masih ada pamannya yang baik hati, yang sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, sehingga dirawat, dibesarkan, sehingga Nabi Muhammad menjadi sosok yang mandiri, yang kuat, yang cerdas, yang pintar. Luar biasa, kadang dalam keadaan yatim, kemudian juga ketika usia 5 tahun telah ditinggal sama ibundanya, tapi beliau masih memiliki akhlak yang pribadi yang sangat bagus ya. Sampai-sampai tadi di awal video ini dijelaskan, dibacakan oleh Ananda Zahra ayatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 21, bahwasanya telah ada suri tauladan pada diri Rasulullah. Nah, jadi Nabi Muhammad memiliki keteladanan yang sangat sabar, sifat yang sangat sabar. Nah, di antara dalam sebuah kisah, bahwasanya Nabi Muhammad pernah menyuapi seorang nenek yang beragama Yahudi dan dia dalam keadaan buta. Nabi Muhammad selalu menyuapi, setiap hari datang ke sana kan tempat nenek itu, memberikan makan, dan sebelum memberikan makan pada nenek tersebut, Nabi Muhammad mengunyah dulu makanan tersebut hingga makanan tersebut lunak, hingga mudah untuk dimakan oleh nenek tersebut. Karena nenek tersebut sudah sangat tua ya. Dan nenek itu sambil disuapin sama Rasulullah, sambil mencela Rasulullah. Setiap ada orang yang lewat, hati-hati jangan ketemu sama Muhammad, hati-hati gitu. Dia mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad. Padahal setiap hari Nabi Muhammad sedang menyuapin dia. Nabi Muhammad tidak bilang jangan ampuni, tidak dibilang. Nabi Muhammad sabar. Masya Allah kesabaran luar biasa. Nabi Muhammad tetap sabar hingga akhirnya
ketika Rasulullah dalam keadaan sakit dan hingga wafat, Rasulullah SAW digantikanlah dengan seorang sahabatnya datang untuk menyuapi nenek tersebut. Jadi sepertinya Rasulullah nanti sudah berwasiat kali ya. Betul. Jadi kalau seandainya saya meninggal, aku titipkan seorang nenek di sana yang biasa aku suapin. Mungkin seperti itu kali. Betul. Sebelumnya Rasulullah sudah memberikan wasiat kepada salah seorang sahabatnya. Setelah tiada nanti tolong untuk menyuapi nenek tersebut, seorang Yahudi yang matanya buta dan lokasinya sudah diberitahukan. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, maka berangkatlah sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah tersebut untuk menyuapi nenek tersebut. Berangkatlah, dan ketika disuapin dengan sahabat tersebut, nenek tersebut merasakan ada sesuatu yang beda. Sepertinya ini beda, bukan seperti yang biasanya. Siapa kamu? Ditanya siapa kamu? Beda. Karena Rasulullah selalu mengunyah makanannya sebelum memberikan kepada nenek tersebut. Sedangkan sahabat tadi, ya, ini kan sahabatnya yang ngomongnya. Ketika sahabatnya yang menyuapin nenek ini. Ketika sahabatnya yang menyuapin ini, apakah si nenek itu juga mulutnya masih seperti biasanya melontarkan perkataan yang buruk untuk Nabi Muhammad? masih tetap melontarkan, masih tetap mencaci maki Rasulullah, membilang Rasulullah yang tidak kan, yang tidak pantas untuk diucapkan, tetap diumakinya. Nah, sahabat Rasulullah ini agak geram, tapi dia tetap menahan sabarnya kan? Sampai habis makanan itu dimakan oleh nenek tersebut, hingga pemuda itu, sahabat tersebut menyatakan, nenek tahu nggak yang biasa nyuapin nenek? Iya, ini kamu kayaknya bukan yang biasanya nyuapin saya nih. Iya nek, orang yang biasa nyuapin nenek itu telah meninggal, dikatakan oleh sahabat tersebut. Agak nenek. Jadi kamu siapa? Saya sahabatnya. Jadi siapa itu yang biasa nyuapin aku? Jadi dibilang oleh sahabat tersebut, yang biasa nyuapin nenek itu adalah Nabi Muhammad SAW. Berlinang air mata nenek tersebut ketika disebutkan. Setiap hari dimaki-maki, padahal Nabi Muhammad selalu menyuapinya. Masya Allah. Salah satu bentuk keteladanan yang patut kita contoh dari Rasulullah, bahwasanya kesabarannya sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Walaupun dicaci, dimaki, tapi tetap beliau berbuat baik. Tetap harus berbuat baik. Tetap berusaha. Nah, mungkin ada contoh keteladanan dari Rasulullah SAW yang bisa diberikan dari Ustaz Asmadi, mungkin dari kisah-kisah. Ada. Tadi kan tentang kelembutan sosok Nabi Muhammad kepada pengemis Yahudi ya, selama tadi ya. Kelembutan, kesabaran. Selain lembut dan sabar, Nabi Muhammad juga adalah sosok yang ahli sedekah. Ahli sedekah Ya, ahli sedekah, sangat dermawan. Pada suatu hari, ketika beliau ini sakit, yang dimana sakit beliau tambah parah. Jadi dalam kondisi kritis Nabi Muhammad sakit, gitu, beliau teringat bahwa beliau pernah menitipkan uang kepada istrinya, Siti Aisyah waktu itu. Ketika sedang sakit, beliau teringat, oh iya, aku pernah menitipkan uang kepada Aisyah. Sehingga Aisyah dipanggil, Aisyah, aku teringat pernah menitipkan uang kepadamu. Uang itu kau simpan di mana? Tolong uang itu kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Aku tidak mau ketika menghadap Allah di rumahku masih ada uang yang tersimpan. Aku ingin uang itu diberikan atau disedekahkan kepada yang membutuhkan, sehingga uang itu bisa bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menilai kebaikan. Di dalam keadaan sakit, beliau masih ketika masih punya uang, beliau itu tidak ingin bahwa dirinya menyimpan uang. Sehingga ada seberapa uang pun yang ada di beliau pengen semuanya disedekahkan, sehingga ketika beliau menghadap Allah sudah tidak ada uang lagi, tidak ada harta benda lagi di rumahnya, mereka semuanya sudah disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah. Oh, berarti Rasulullah SAW di samping memiliki sifat yang sabar dan juga memiliki sifat dermawan. Masya Allah, patut kita tiru ini Ustaz ya. Iya.
sangat perlu sekali nih. Jadi kita harus berbagi, kemudian juga memperbanyak sedekah. Insya Allah. Certify. Ya. Tadi kan tentang keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang lembut, sosok yang sabar, sosok yang juga dermawan, dan sebenarnya masih banyak keteladanan Nabi Muhammad Itu sangat banyak sekali yang bisa kita contoh di sini. Nah, Ustaz Asmadi, sekarang ini anak-anak zaman now ini banyak sekali yang diidolakan, Ustaz. Mulai dari artis-artis yang diidolakan, mau penyanyi, bintang film, waduh yang keren-keren itu, sampai gaya-gaya rambutnya diikutin, Ustaz. apalagi artis Korea ya. Apalagi artis Korea, masya Allah, itu baju-bajunya diikutin semuanya, Ustaz. Sampai aksesorisnya, Ustaz, semua baju, gelang, cincin, semuanya, sampai poster-posternya dikumpulin penuh di kamar-kamar itu. Jadi terlihatnya semacam kayak apa ya? Jadi seperti berlebihan gitu, Ustaz. Jadi dalam dia mengidolakan tokoh-tokoh ini kan. Ada juga yang mengidolakan superhero seperti Superman, Batman, dan juga Spiderman dan yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya. Ini sampai berlebihan nih, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Cara kita menyikapinya, Ustaz? Gini Ustaz, dan semua santri-santri yang di rumah, bahwa bisa kita mengidolakan atau menyukai, selama sesuatu itu baik, maka tidak apa-apa kita sukai. Misalkan ada seorang artisnya itu baik, kita mengidolakan, kita menyukai, tidak apa-apa. Kemudian ada sosok artis yang tampan, apalagi yang dari Korea, yang saat ini ketampanannya enak. Kita mengidolakan artis ini karena ketampanannya, tidak apa-apa, karena itu adalah ciptaan Allah. Kita boleh menyukainya karena ketampanannya. Tetapi kalau seandainya sudah berlebihan sampai dia pengen dirinya itu merubah dirinya seperti artis itu, sampai gaya rambutnya dibuat sama, padahal rambutnya tubuh ini kan berbeda-beda dari seluruh bumi ini. Rambut ini walaupun terlihat sama, itu sebenarnya berbeda-beda, hidung berbeda, suara pun sebenarnya berbeda. Ketika ingin dipaksakan supaya sama, itu berlebihan karena nggak mungkin akan sama. Jadi ketika hanya suka, hanya kagum, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai kemudian harus mengumpulkan semua foto-fotonya, mengumpulkan semua aksesorisnya, dia mengumpulkan di kamar sampai kamarnya penuh dengan barang-barang yang dimiliki artis tadi, dia mengumpulkan di rumahnya, itu adalah sesuatu yang berlebihan. Sehingga sesuatu yang berlebihan itu jelas tidak boleh. Sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Seperti itu, selama memang menyukai, sebatas menyukai, itu tidak apa-apa. Tapi ketika sudah berlebihan seperti itu sangat disayangkan. Baik, kita sudah mendengarkan kisah perjalanan Rasulullah SAW, mulai dari sebelum kelahirannya sampai dilahirkan. Kemudian juga kita mengenal beberapa keteladanan yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart, di situ menuliskan tentang 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Dan tahukah kalian tokoh yang pertama, di nomor pertama yang ditulis oleh Michael Hart itu siapa? Ternyata yang ditulis oleh Michael Hart, urutan pertama orang yang berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu perlu kita tahu ya Ustaz ya. Ternyata penulisnya itu bukan seorang Muslim ya Ustaz ya. Bukan seorang Muslim. Nah, itu sudah sepatutnya kita selaku orang Islam harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita yang kita contoh. Baik, mungkin itu saja bisa disampaikan.
Terima kasih banyak atas perhatian daripada ayah dan bunda semuanya dan semua santri-santri Andalusia Quranic School yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi